Ya, kembali lagi di Lansok pemirsa dengan topik aman dan nyaman di taksi online. Kita kembali bergabung bersama Mbak Fani Afrilia. Mbak Fani, ini saat kejadian tanggal 16 Desember. Laporannya terhadap operator taksi online ini di hari yang sama atau seperti apa? Dan reaksi awal mereka seperti apa, Mbak? Aku lapor tanggal 17 Desember. Sehari setelah berarti kejadian ya? Iya, sehari setelah. Itu responnya lewat via Twitter sih, Mbak. Kalau misalnya soalnya aku kayak need help di aplikasi, itu aku submit itu nggak bisa-bisa. Oke. Gitu. Jadi aku lewat Twitter, aku sampein semuanya. Jadi aku kan terlalu panjang tuh ya. Aku beberapa part, aku direct mention ke Gojeknya, terus mereka langsung direct message aku. suruh kasih tahu keterangannya kenapa gitu. Oke. Mbak Fani, hal pertama yang dilakukan setelah turun itu mengupload dulu di media sosial atau setelah melaporkan ke Gojek baru mengupload di media sosial, Mbak? Oke, jadi pas turun itu aku langsung foto dulu belakang mobilnya, karena aku mau sesuaiin plat nomornya sama apa enggak sama yang di aplikasi. Oke. Dan sama ya? Sama. Oke. Terus habis itu aku masih save di handphone, terus aku lewat Twitter, aku masih pertama belum lewat Twitter, aku masih lewat aplikasi yang need help itu tapi nggak bisa. Terus habis itu aku baru lewat Twitter, baru aku post di Facebook. Pada hari itu juga ya, Mbak? Oh enggak, besoknya. Oh, besoknya. Oke. Mbak Fani, selain langsung melaporkan ke Gojeknya, apakah juga ini melaporkan ke pihak polisian seperti itu juga? Karena ini kan menyangkut tadi ada rotatornya juga, membawa senjata juga, seperti itu. Belum sampai ke sana sih Mbak mikirnya, cuman kemarin itu kan mereka sudah berikat baik untuk minta maaf ke saya, jadi ya sudah saya anggap masalahnya udah selesai gitu. Oke, baik. Ini respon dari Gojek tersebut setelah Mbak Fani mengupload di media sosial atau langsung direspon dengan cepat atau bagaimana sih, Mbak? Setelah kayaknya tuh Facebook kemarin tuh jadi viral banget gitu ya, setelah heboh, terus baru mereka merespon. Baru mereka merespon, nggak langsung gitu, Mas, jadi nggak langsung via Twitter gitu. Beberapa hari, kalau nggak salah sehari atau 2 hari, aku lupa, sehari kalau nggak salah. Sehari besoknya malam-malam itu ditelepon dari Gojeknya untuk permintaan maaf gitu. Oke. Ada kompensasi mungkin dari Gojek terkait dengan ketidaknyamanan yang dialami oleh Mbak Fani? Belum sih, Mas, belum dapat kompensasi apa-apa. Jadi baru permintaan maaf seperti itu ya, Mbak ya? Iya, betul. Nah, ini jadi kapok menggunakan taksi online atau seperti apa? Atau mungkin lebih, biasanya kan kita ada kesempatan untuk menelpon dulu sang drivernya, mungkin kita bisa tahu seperti apa, seperti itu Mbak Fani? Kalau untuk takutnya sih enggak ya, karena kan aku pikir itu oknum. Maksudnya nggak semua taksi driver online tuh seperti itu, karena aku pernah pakai taksi driver online tuh drivernya ya good person gitu. Maksudnya kalau yang ini aku sangka sih bukan karena perusahaannya tapi karena oknumnya aja sih. Cuman emang aku berharap dengan adanya kejadian ini si perusahaan-perusahaan taksi online itu bisa lebih ketat untuk seleksi drivernya gitu. Oke, jadi nggak kapok nih ya bakal pakai taksi online lagi kalau di Jakarta ya, Mbak ya? Iya, kalau pakai. Oke, baik. Saya kira cukup ya untuk Mbak Fani. Mbak Fani, terima kasih ya telah bergabung sama kami. Maaf mengganggu waktunya di sela-sela kerjaan Anda. Selamat siang, Mbak Fani. Saya kembali ke Mas Izul. Ya, silakan. Ternyata pelanggarannya ada banyak ya. Kalau saya cermati ya, sirena juga, lalu kemudian pakai pistol, memaki di jalan. Ugal-ugalan juga dalam mengemudi seperti itu. Betul. Kalau menurut Mas Izul ini sudah, nanti kita tanyakan juga ke polisi, tapi kalau menurut Mas Izul ini sudah layak belum sih kalau kita ngelaporin ke polisi itu? Ya, saya pikir sangat layak ya untuk laporan awal bahwa ini ada tindakan yang sangat mengganggu kenyamanan penumpang. Saya pikir penumpang sebagai korban, meskipun tidak terjadi insiden yang lebih mengerikan ya, tetapi sudah ada mengarah ke sana. Saya pikir layak kalau memang korban memang merasa perlu untuk ada tindakan di kepolisian seperti itu. Tetapi sekali lagi ini kembali ke pihak Mbak Faninya ya, bagaimana beliau menyikapi insiden yang terjadi seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa
Betul kata Mbak Fani tadi bilang bahwa ini semoga menjadi pelajaran berharga baik pihak manajemen Gojeknya sendiri maupun kepada manajemen operator yang lain dan juga aparatnya, baik aparat kepolisian maupun dinas perhubungan yang memiliki fungsi pengawasan di lapangan, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi gitu. Ini sangat berbahaya. Dan pastinya juga terkait rekrutmen juga oleh manajemen atau operator transportasi online seperti ini, karena ini kan kejadian bukan sekali, pernah juga di bulan Juli tadi yang seperti kita sudah tampilkan juga seperti itu. Apakah ini juga sudah cukup merubah operator taksi online untuk mereka bagaimana syarat untuk perekrutan driver mereka? Ya jujur saya tidak melihat adanya expose bahwa rekrutmen driver untuk taksi online maupun yang roda 2 ini dilakukan secara baik, secara ketat, tidak selain antriannya ya Mas ya? Mereka hanya dipersyaratkan memiliki SIM dan juga mungkin SKCK ya, yang itu saya pikir sangat generik lah, persyaratan yang sangat generik untuk melamar suatu posisi pekerjaan. Padahal kan tentu saja driver itu membutuhkan persyaratan lebih, misalkan kondisi psikologisnya yang stabil, misalkan tidak gampang emosional, tidak temperamen, karena itu kan sangat berbahaya ya, melakukan misalkan mengemudi di jalan raya terus membawa penumpang dalam artinya membawa nyawa lain seperti itu. Nyawa lain ini misalkan sifatnya yang temperamen itu sangat berbahaya, dan ini saya pikir kok belum ada ya, saya melihat sebatas saya mengetahui belum ada proses screening yang memperhatikan aspek psikologi seperti itu. Gitu. Yang ideal itu seperti apa sebetulnya Pak Mazisul untuk merekrut para driver ini? Ya tentu saja sekali lagi bahwa setiap profesi itu membutuhkan jenis-jenis keterampilan yang berbeda-beda ya. Tentu saja kalau melihat ini kembali lagi pada sebagai sebuah profesi, driver ini sebagai profesi tentu saja harus ada persyaratan khusus. Nah ini tentu saja kita berharap pemerintah sendiri membuat kriteria khusus gitu untuk pengemudi angkutan umum, baik itu yang online maupun yang konvensional, harusnya memenuhi persyaratan ABC seperti itu. Misalkan itu tadi bahwa dia tentu saja memiliki SIM untuk kendaraan umum ya, seperti itu. Misalkan SIM A umum, SIM B umum gitu. Terus yang kedua juga memiliki sertifikasi pengemudi. Ini sebenarnya di undang-undang itu sudah ada bahwa pengemudi angkutan umum itu harus bersertifikat. Tetapi sayangnya hingga sampai saat ini belum pernah diimplementasikan. Itu baru sebatas undang-undang, kita sangat menyayangkan itu. Terus yang ketiga tentu saja pengawasannya juga baik. Karena apa? Karena pengemudi bisa jadi mereka karena saking asiknya bekerja, mereka melupakan aspek istirahat, sehingga membuat mereka istilahnya temperamennya meningkat gitu. Nah ini kan tidak boleh ya, bahwa pengemudi itu maksimal 4 jam harus istirahat setengah jam, 4 jam lagi istirahat 1 jam. Dan sehari maksimal paling banter itu 12 jam sudah termasuk istirahat 1,5 jam itu. Tapi nampaknya itu yang paling dilanggar karena mereka prinsipnya kejar setoran seperti itu. Karena juga nggak ada pengawasannya gitu. Artinya gini, mestinya dengan adanya teknologi yang sudah baik seperti ini, mereka sudah bisa real time komunikasi dengan drivernya, pengawasannya jauh lebih mudah dong. Saya pernah ke salah satu negara di Eropa, di Swedia, saya charter kendaraan gitu, sewa kendaraan dengan pengemudinya. Saya mau nambah, artinya jadwal awal itu dari jam misalkan dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Saya mau nambah sampai jam 10 malam, gitu ya? Overtime. Tetapi drivernya nggak mau, karena apa? Karena besok paginya dia juga sudah ada assignment lain. Jadi kalau dia sampai molor, sampai overtime-nya cukup banyak, dia nggak punya waktu cukup untuk istirahat, dia langsung kena ban gitu, kena suspend oleh pemerintah untuk pengawasan. Di sini kan nggak ada seperti itu, karena pemerintah benar-benar menjamin bahwa pengemudi ini harus cukup istirahatnya, sehingga secara mental, psikologi mereka akan siap untuk assignment berikutnya gitu. Tapi bagaimana dengan upaya dari penyedia layanan tersebut, Mas Zizul? Kalau kita mengharapkan pemerintah kan tampaknya mungkin nggak maksimal. Sebetulnya kalau dari penyedia layanan tersebut, bisa kan mereka membuat peraturan yang sangat ketat begitu loh untuk driver ini masuk, tidak hanya sekedar merekrut sebanyak mungkin begitu ya, itu gimana? Lebih mudah kita mengharapkan dari mereka ini kan? Ya mengharapkan, tetapi kan nggak ada kewajiban buat mereka kalau memang tidak diwajibkan oleh pemerintah kan gitu. Yang wajib melindungi masyarakat warga negara ini tentu saja pemerintah, dan itu jelas di undang-undangnya bahwa pemerintah menjamin ketersediaan angkutan umum yang aman, nyaman seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu adalah kewajiban pemerintah. Operator di sini wajib tunduk kepada regulasi yang ditetapkan pemerintah. Nah, selagi pemerintah sendiri tidak mengenforce, tidak mengawasi aturan yang dibuatnya benar-benar dilakukan oleh operator,
saya pikir semua perusahaan pasti ingin cari profit yang maksimal. Nah ini yang sah-sah saja sepanjang upaya mencari profitnya itu tidak kemudian melanggar peraturan, tidak kemudian merugikan customer. Nah inilah sebenarnya fungsi pemerintah sebagai wasit di sini menjaga agar timbal balik hak dan kewajiban baik dari operator maupun konsumen ini sama-sama dilindungi gitu, mestinya seperti itu. Karena ini masalah administrasi untuk taksi online saja, enforcement-nya juga masih belum jelas-jelas terlihat seperti itu ya. Kita akan jeda dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Mas Izul. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Talk, kami kembali usai jeda.